walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Coba selain kronika siapa lagi? Oh iya Pak, permisi kawan-kawan, apakah sudah kelihatan file presentasi saya? Sudah, Boy. Baiklah, saya akan memulai. Mengapa Pancasila dasar? Mengapa Pancasila menjadi dasar negara? Yang pertama itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mengubah peradaban manusia. Itulah sebabnya dibutuhkan suatu untuk menjaga agar hasil dari perkembangan IPTEK nanti tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Terkadang seseorang memandang kebenaran dan kemajuan itu sama. Terkadang seseorang itu memandang kebenaran berdasarkan kemajuan yang dilihatnya. Oleh sebab itu, Kunto Wijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menegaskan bahwa kebenaran bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, yang termasuk ke dalamnya agama, filsafat, dan kesenian. Yang sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di dalamnya terdapat 5 poin penting. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Di Silakan. Iya, Pak. Ini Pak, perkenalan nama dulu nggak, Pak? Nggak perlu, lanjut aja, langsung aja. Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan bab 4 yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu ideologi. Ideologi adalah prinsip dasar yang menjadi acuan suatu negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang di negara tersebut. Seperti di negara kita, yaitu Pancasila. Ideologi kita adalah Pancasila. Adapun nilai-nilai dalam Pancasila sebagai ideologi, yaitu yang pertama adalah nilai ideal. Nilai ideal ini adalah nilai yang bersifat mutlak dan tidak bisa diubah, contohnya Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang bersifat dinamis. Tunggu dulu, atau bukan nilai instrumental. Oh iya, iya Pak, maaf Pak. Nilai instrumental. Nilai yang bisa diubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Seperti TAP MPR, UU, dan peraturan daerah. Selanjutnya adalah nilai praksis. Nilai praksis ini adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai gotong royong, atau saling membantu. Selanjutnya, adapun perbedaan ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Yang pertama adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, bersifat dinamis, serta mengikuti tuntunan perkembangan zaman. Sedangkan ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat diubah-ubah. Ada beberapa fungsi dari ideologi. Yang pertama adalah pengetahuan yang menjadikan landasan untuk memahami kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Karena ideologi, kita bisa memahami kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Kita mudah memahami dan mengerti kejadian-kejadian yang berurusan dengan negara kita ini. Lalu yang kedua adalah wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Karena ideologi, kita jadi tahu tujuan kita sebagai mahasiswa Indonesia, dan ideologi juga memberikan
Kenapa macet, Mutia? Sesuai dengan norma-norma Pancasila. Sebelum kita bertindak, selanjutnya adalah ideologi sebagai bekal bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Selanjutnya, kekuatan untuk mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya. Bentar ya Pak, laptopnya kok kayak gini. Oh. Pak, bentar ya Pak, kok hilang dianya? Ya udah screen lagi, share screen lagi. Dan terorisme. Adapun beberapa peran Kongres Pancasila sebagai ideologi, yaitu ideologi sebagai penuntun masyarakat yang artinya setiap perilaku masyarakat harus didasarkan dengan preskripsi moral, yaitu contohnya seperti kasus narkoba yang banyak terjadi di kalangan anak muda sekarang. Udah gini. Mutia, nampak kali kamu ngambil dari internet, nggak kau baca dulu. Nah, jadi akhirnya kamu Apa pun... saya nggak nyari di internet. Iyalah, saya dari buku. dari materi Bapak yang Bapak kasih. Iya, dari buku. Jadi kamu nggak sempat baca dia, sehingga membacanya pun kau belepotan. Ya kan? Nah, pertama tadi kau udah bagus memulainya. Cuman setelah sekian ke depan membacanya pun belepotan. Nah, terus saya udah ngerti ya. Sekarang saya mau tanya. Coba geser ke atas dulu. Coba lihat dulu, udah. Apa maksudnya? Ke bawah, ke bawah. Nah, udah. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila, ateisme, individualisme, maksudnya gimana? Itu unsur-unsur yang mempengaruhi nilai dasar Pancasila, Pak. Nah, terus gimana? Coba kau terangkan dulu dengan bahasamu sendiri. Jangan kau baca itu. Aku bingung gimana ini. Iya, kau nggak ngerti. Makanya aku bilang itu tadi. Asal kau masukkan dari buku, nggak kau baca aturannya, kan aku bilang kamu aturannya setelah kau baca, udah dipahami, baru dituliskan dengan bahasa sendiri gitu. Ini kan kau aja tadi Pak materi saya rasa sedikit Pak, jadi saya tambahin. Terus saya belum. Akhirnya itu yang bikin nilaimu jelek. Yang terakhir Pak. Itu yang bikin nilaimu jelek. Jadi padahal kan saya udah bilang di awal, baca, setelah kau baca lebih bagus bikin kalimatmu sendiri supaya kau ngerti apa yang kau tulis. Ku bilang kan, kalau ambil dari Google boleh, tapi jangan kau copy paste, baca baru tulis dengan bahasamu sendiri. Itu tadinya udah aku bikin nilaimu bagus, cuman ke belakang makin tak beraturan, makin tak jelas. Itu risikonya, karena saya tahu kalian ini ngerti apa enggak dari cara bicaranya. Nah, dari caramu membaca aja saya udah tahu. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak namanya belajar ya. Tapi ke depan seperti itu ya, jangan kau tulis ya kalau kau nggak ngerti, karena itu bisa menjebak. Ya udah, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Udah, nanti diupload di Engine Class ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke lah ya.